Shalom, saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan tentang kesetiaan. Satu tema, kesetiaan dalam iman Kristen. Tetapi saya mau katakan kepada kita, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kita sebagai umat Tuhan, sebagai pengikut Kristus yang setia dan sejati, bahwa sesungguhnya kesetiaan itu merupakan sebuah gaya hidup dan sebuah amanat yang diberikan Tuhan Yesus kepada kita. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan di dalam Matius pasal 25 ayat 21. Kesetiaan memang sangat langka di zaman modern ini karena orang hanya bisa setia kepada kekuasaan, uang, dan kepada kenikmatan dunia. Mereka tidak mungkin setia kepada iman mereka, bahkan kepada Tuhan yang mereka percayai. Kita akan baca di dalam Matius 25 ayat 21, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Nah, ini akan kita bahas, renungkan firman Tuhan pada malam hari ini, supaya kita diberi kekuatan, kemampuan. Ayat ini merupakan bagian dari perumpamaan tentang talenta yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-murid. Inti dari perumpamaan ini adalah tentang kesetiaan di dalam tanggung jawab, tentu di dalam iman percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, ini merupakan sebuah dasar yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-murid melalui sebuah perumpamaan tentang kesetiaan di dalam mengikut Dia dan percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, hari ini sama, kita juga diberikan ayat ini dan berlaku buat kita bagaimana kita membangun kesetiaan di dalam iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Nah, pada saat ini di dalam Matius 25 ayat 21 kita akan belajar beberapa kebenaran dengan tema kesetiaan dalam iman Kristen. Kesetiaan dalam iman Kristen, harusnya setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia pasti setia. Kenapa? Karena dia sudah lahir baru dan menerima kuasa Roh Kudus yang terhubung dengan Allah Bapa di surga, dan di dalam hidupnya penuh dengan kesetiaan. Dia akan setia dengan keluarganya, dengan istrinya, dengan anak-anaknya, dengan pekerjaannya, dengan pelayanan. Tetapi hari ini sangat sulit didapatkan kesetiaan itu. Walaupun ada orang mengaku bahwa ya, saya sebagai pengikut Kristus yang mengajarkan kesetiaan itu. Nah, hari ini kita mau lihat bagaimana kesetiaan dalam iman Kristen itu dalam perspektif iman Kristen. Yang pertama, kesetiaan dalam iman Kristen diajarkan oleh Tuhan Yesus. Dan bukan hanya diajarkan, yang pertama, pengakuan Tuhan Yesus bahwa sebagai orang yang lahir baru dan percaya kepada Tuhan Yesus, dia harus setia. Itu yang pertama. Ini sebuah pengakuan. Yesus mengakui bahwa kesetiaan itu penting. Di dalam Matius 25 ayat 21 ada katakan, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Artinya, baik itu karena dia percaya kebenaran. Tetapi di dalam kepercayaan kebenaran diuji oleh kesetiaan. Orang bisa mengklaim, berkata bahwa saya baik, saya benar. Tapi kesetiaan, waktu akan menguji apakah dia baik dan benar. Rasul Paulus pernah mengulangi bahwa dari buahnya lah engkau akan melihat dia. Ini membicarakan tentang kesetiaan. Bahkan Paulus berkata, sudah selesai sampai akhir pertandingan.
Itu kesetiaan. Kenapa Paulus diajarkan dan dia percaya bahwa kesetiaan itu adalah merupakan salah satu tonggak dasar untuk mengikut Tuhan Yesus. Di sini Tuhan Yesus memulai dengan pujian. Dia katakan baik. Ini menunjukkan sebuah kualitas hidup yang benar. Baik sekali perbuatanmu. Dan setelah itu dia katakan setia. Ini juga menunjukkan kualitas hidup yang konsisten. Orang benar akan konsisten dan dapat dipercaya. Jadi orang yang baik dan benar, dia konsisten, ada korelasi. Kesetiaan itu bukan soal hasilnya besar atau kecil, tapi kesetiaan itu sesuai dengan konsistensi. Hati yang taat dan bertanggung jawab. Makanya di dalam kekristenan, kalau kita selalu mengejar hasil, maka kita selalu menipu diri kita. Kalau kita mengerjakan hanya sebuah validasi kedudukan, dunia pun mengejar itu. Tetapi Tuhan mengajar kita untuk taat, setia, dan bertanggung jawab. Jadi yang pertama, pengakuan Tuhan Yesus tentang kesetiaan final. Kata baik di sini dia gunakan kata agate, yang artinya baik moralnya. Jadi orang yang baik moral berkualitas tentu dia harus percaya kebenaran. Moral itu harus dibangun di dalam kebenaran kekekalan. Karena moral kalau dibangun di dalam kebenaran dunia, tentu tidak akan bisa berhasil. Nah, kata setia sendiri dia pakai di sini kata piste, yang artinya dapat dipercaya, bertanggung jawab, konsistensi. Apapun yang diserahkan kepadanya, dia akan melakukannya sampai titik darah penghabisan. Ini kata piste yang dia pakai di sana. Jadi Tuhan Yesus memberi kepada kita sebuah petunjuk bahwa benar dan berkarakter itu merupakan dua sisi mata uang. Karena hari ini banyak orang berkata saya baik dan benar, tapi dia tidak setia. Dia tidak mengajarkan kesetiaan dalam kehidupannya sehari-hari. Tetapi Tuhan berkata, engkau akan melihat dia sampai dia meninggalkan dunia ini dan sampai berakhir. Itulah kesetiaan yang bisa dinilai. Dinilai itu adalah hasil akhir kesetiaan, bukan hasil akhir dari apa yang sudah dia capai. Itu yang pertama. Yang kedua, kesetiaan dalam iman Kristen itu selain pengakuan dari Tuhan Yesus, yang kedua, kesetiaan itu juga adalah prinsip kerajaan Allah. Kesetiaan itu adalah sebuah prinsip kerajaan Allah yang Tuhan bangun. Kenapa saya mau katakan seperti itu? Di dalam Matius 25 ayat 21b dia bilang, engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara besar. Artinya Tuhan memberikan tanggung jawab kepada setiap umatnya di muka bumi ini. Tentu adalah bukan hanya semata-mata tanggung jawab dunia, pangkat, jabatan, kekayaan, bukan itu. Tetapi tanggung jawab tentang nilai kerajaan Allah. Saat engkau mempunyai uang, apakah itu sudah bernilai untuk kerajaan Allah? Saat engkau mempunyai jabatan, apakah itu sudah bernilai untuk kerajaan Allah? Saat engkau punya kesehatan, apakah itu sudah bernilai untuk kerajaan Allah? Itu yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus. Jadi dia katakan bahwa tanggung jawab itu penting. Nilai yang engkau bangun di dalam setiap apa yang Tuhan berikan kepadamu. Kesehatan Tuhan berikan, pakai itu untuk hormat kemuliaan Tuhan. Pekerjaan yang Tuhan berikan, pakai itu untuk hormat kemuliaan Tuhan. Kekayaan yang diberikan Tuhan, pakai itu untuk hormat kemuliaan Tuhan. Apapun yang Tuhan berikan sebagai tanggung jawab, pertanyaannya, apakah itu sudah memiliki nilai atau tidak? Jadi kata perkara di sini dia katakan ada epioliga. Apa artinya? Yaitu sedikit hal atau perkara kecil. Perkara besar dia pakai epipolon, yang artinya apa artinya? Perkara atas banyak hal, atas sesuatu yang luas, dia memberikan kepada kita tanggung jawab. Jadi yang kedua, kesetiaan itu adalah prinsip kerajaan Allah. Dia akan memberikan kepada kita perkara kecil,
untuk kita melakukan segala sesuatu perkara besar untuk nilai-nilai dan hormat kerajaan Allah dan kekekalan kita. Apakah hari ini kita sedang diberikan perkara kecil? Lakukan aja itu dengan setia. Apakah perkara besar Tuhan tidak kasih? Tuhan akan kasih. Bukan masalah besar namanya, tapi engkau sudah bernilai setiap hari. Engkau satu hari sudah memberitakan tentang Tuhankah kepada orang? Engkau sudah melakukan perbuatan baikkah kepada orang dimanapun Anda berada? Di rumah, di keluarga, di pekerjaan, terlihat dan tidak terlihat. Itu perkara kecil. Nah, waktu kamu melakukan itu, maka nama Tuhan akan menjadi harum dan Yesus dikenal sehingga engkau kemudian diberikan perkara-perkara yang besar. Itu yang kedua. Yang pertama tadi, bahwa kesetiaan itu adalah pengakuan Tuhan Yesus sendiri, baik sekali dan setia. Dan yang kedua, kesetiaan itu adalah prinsip kerajaan Allah yang sudah diberikan kepada kita. Kalau kita adalah warga kerajaan Allah, maka kesetiaan pasti kita lakukan. Yang ketiga, kesetiaan itu ada upahnya, teman-teman. Kalau di dalam kehidupan dunia, orang yang setia itu akan dihargai. Bahkan di zaman Yunani, orang yang setia itu akan ditulis namanya di prasasti. Kalau di Jepang, dia akan diberi penghargaan. Artinya di dunia saja orang yang setia itu dia akan dikenang dan diberikan nilai. Tentu di dalam kesetiaan iman kita kepada Tuhan Yesus, upahnya begitu luar biasa. Upahnya begitu besar. Karena dia katakan di sana dalam Matius 25:21c, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Siapa Tuhan ini? Tuhan. Tuhan ngajak kita untuk masuk dan menikmati kebahagiaan. Saudara tahu, kebahagiaan apa yang dicari di dunia ini? Yaitu kebahagiaan yang diberikan Tuhan. Dan Tuhan mengajak bagi mereka yang sudah setia. Saat saudara sudah setia, maka Tuhan mengajak Anda untuk menikmati kebahagiaan itu. Maka ada satu kalimat waktu Tuhan Yesus naik ke surga. Dia berkata, aku akan meninggalkan damai sejahteraku kepadamu. Aku akan memberikan kamu kebahagiaan bagi kamu yang setia melakukan setiap perintahku dan melakukannya dalam setiap kehidupan sehari-hari. Jadi ada upah. Semasa kita di dunia, ada upah. Ada kebahagiaan yang luar biasa. Inilah puncak dari kesetiaan. Jadi bukan sebuah jabatan saja, tetapi bagaimana relasi persekutuan kita dengan Tuhan Yesus. Ada sukacita di dalam Tuhan Yesus. Dia katakan di sana, masuklah. Dalam bahasa aslinya dia pakai eiselte. Eiselte yang artinya masuk, ada sebuah ajakan, ada kata kebahagiaan, caran dia pakai di sana, artinya sukacita dan kebahagiaan yang luar biasa. Upah itu diberikan kepada Anda dan saya yang melakukan dan memiliki kesetiaan itu dalam hidup Anda. Ini menunjukkan sukacita rohani, sukacita yang tidak bisa dunia berikan kepada kita. Kesetiaan kita sebagai orang yang percaya, ada sebuah dampak, ada sebuah upah yang kekal. Walaupun kita masih ada di dunia, tapi kebahagiaan itu akan kita dapatkan. Maka orang-orang yang percaya dan pengikut Yesus, mereka adalah orang-orang terbahagia di dunia ini. Kenapa? Karena mereka diberikan sebuah kebahagiaan dari Tuhan. Jadi kita belajar 3 hal pada malam hari ini. Bagaimana kesetiaan itu dalam perspektif iman Kristen. Ada 3 hal yang harus kita ingat di dalam kesetiaan dalam iman Kristen. Yang pertama, pengakuan Tuhan Yesus tentang kesetiaan. Yang kedua adalah prinsip kerajaan Allah itu tentang kesetiaan. Dan yang ketiga, ada upah kebahagiaan dalam orang-orang yang setia di dalam Kristus. Amin.